Lagi-lagi sambil menunggu rekan-rekan masuk, narasumber kita pada hari ini sudah hadir di tempat. Saya akan menyapa satu persatu. Narasumber kita yang pertama ada Profesor Hera. Halo, Prof. Siang. Ya, siang, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat ya? Sehat. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke. Lagi sibuk apa nih, Prof, hari-hari ini? Sabtu tuh sebenarnya maunya rileks sih. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk kita ya, Prof ya. Oke. Kemudian kita mau ke narasumber kita yang kedua pada hari ini. Sudah ada Dr. Juara. Halo Pak Juara. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak Juara. Nama moderatornya tadi siapa? Lupa saya. Kayaknya belum diperkenalkan. Saya Glorious, ya? Pak. Iya, memang. Soalnya masih tata tertib dulu. Oke. Iya, Glorious Parulian, Pak. Oke. Iya. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya, Pak? Baik, baik. Iya. Lagi sibuk apa, Pak? Biasalah kalau guru ya setiap hari Sabtu mengoreksi ujian mahasiswa. Learning from home ya sekarang kita ya, Pak Betul, ya? betul. Semua serba di rumah. Betul, betul. Oke. Ya Pak, thank you sudah menyempatkan diri untuk jadi narasumber hari ini. Ya, jadi sebenarnya tuh kita bicara sejarah dulu deh, karena sejarah dalam dunia kedokteran itu berperan penting untuk kita dapat mengerti mengenai apa yang terjadi sekarang ini. Nah, istilah herd immunity atau kekebalan komunitas itu pertama kali muncul pada jurnal yang dipublikasi oleh dua peneliti, Topley dan Wilson. Itu tahun 1923, jadi kurang lebih hampir 100 tahun yang lalu. Ya, oke. Betul. Jadi apa sih sebenarnya herd immunity? Herd immunity itu adalah ketika sebagian besar dalam populasi memiliki imunitas terhadap penyakit tertentu. Sehingga karena sebagian besar itu punya imunitas, maka terjadilah perlindungan yang secara tidak langsung kepada orang-orang yang sebenarnya tidak punya imunitas tersebut. Gitu. Itu konsepnya pada 100 tahun yang lalu. Ternyata bahwa walaupun sudah seabad, konsep itu masih saja kita dengar, bahkan kita dengar sendiri di Indonesia dan semua berbicara mengenai konsep dari kekebalan komunitas itu. Dan ada salahnya lagi. Slide berikutnya coba. Halo. Bisa diganti next. Oke. Ya. Jadi apabila kita tidak divaksinasi, kalau misalnya penyakit, ambillah, kita kan sekarang bicara COVID ya, COVID lah contohnya gitu. Kalau enggak ada vaksinasi, kita pasti banyak tertular. Karena apa? Karena kita tidak imun terhadap penyakit tersebut. Nah, kenapa sebagian dari kita bisa imun, sebagian dari tidak imun? Itu sangat ditentukan oleh yang namanya kematangan. Kematangan itu kalau bahasa kedokterannya itu maturitas ya. Dan kekuatan dari sistem imun individu itu sendiri. Nah, ada grup-grup ya yang sangat peka terhadap penyakit menular. Mereka itu adalah balita karena belum lengkap semua sistem imunnya. Lansia yang memang sistemnya sudah menurun, dan dewasa yang memiliki penyakit-penyakit lain yang menyebabkan respons imun itu tidak terganggu. Jadi kelihatan, jadi kalau misalnya contohnya yang tidak diimunisasi itu dan kemudian ada penyakit menular, dia akan banyak sekali. Slide berikutnya. Ya. Nah, yang sukses itu gimana? Yang sukses adalah bahwa ketika sejumlah besar populasi itu divaksinasi, penyebaran penyakit dapat ditahan. Penyebaran penyakit itu yang merah tuh. Ya, jadi dia
dapat ditekan karena sebagian besar itu sukses. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, sama juga kalau beberapa dari populasi sudah divaksinasi, maka hanya akan, dan sedikit ya, maka hanya sedikit saja orang-orang yang menyebar, atau yang memiliki kerentanan kepekaan terhadap penyakit tersebut. Jadi makin sedikit yang divaksinasi, makin rentan orang-orang tersebut terhadap penyakit menular ini. Jadi kuncinya jadi jelas ya, bahwa makin banyak yang memiliki imunitas, makin terlindungi orang-orang yang tidak imun terhadap penyakit tersebut. Slide berikutnya. Okay. Nah, jadi berapa sebenarnya sih hitung-hitungan? Ini bukan hitungan sembarangan, tapi para epidemiologi melakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase berapa orang sebenarnya yang harus terinfeksi COVID-19 untuk mendapatkan kekebalan komunitas tadi. Itu berarti orangnya harus seperti apa sih? Berarti orang itu daya tahan tubuhnya harus bagus. Berarti dia tidak mengidap penyakit yang mengganggu pembentukan zat anti atau penyakit-penyakit yang menimbulkan komplikasi. Jadi mereka-mereka yang punya penyakit-penyakit dengan ginjal, penyakit yang sebelumnya sudah ada, kanker dan sebagainya, itu kemungkinannya kecil sekali dia bisa memiliki kekebalan komunitas tadi. Ketika orang-orang tersebut itu dapat membentuk antibodi protektif jangka lama. Nah, berapa itu namanya jangka lama? Waktu itu kan sangat relatif sampai ditemukan vaksin. Jadi dari sini pun kita sudah melihat gak mungkin ini tanpa vaksin. Kenapa? Karena 70% dari orang Indonesia harus kena infeksi dulu gitu untuk mendapatkan kekebalan komunitas tanpa vaksin tadi. Terus kemudian ada fasilitas kesehatan jelas ya, jadi bahwa sistem kesehatan nasional itu sudah harus harus tersedia dengan baik sekali. Slide berikutnya. Nah, kalau pertanyaannya, oke, kalau begitu setelah 5 bulan, jadi dari bulan Desember akhir, kita mengetahui bahwa ada infeksi dari suatu virus baru yang namanya SARS-CoV-2. Jadi dia adalah masuk dalam kelompok coronavirus yang kita sampai sekarang itu sebenarnya belum mengenal dengan baik virus ini. Jadi kapan sih herd immunity itu akan tercapai? Paling tidak ya, paling tidak kan tadi 60% sampai 70%. Nah sekarang coba, jadi dilakukan suatu studi untuk melihat berapa banyak sih yang terinfeksi di per negara atau per kota lah, kota metropolitan atau ibu kota dari negara-negara tersebut. Ambil New York City, nggak sampai 20% punya antibody. London 17%, Madrid Spanyol 12%, Wuhan 10%, Boston ini di Amerika Timur itu cuma less than 10%. Stockholm 7%. Barcelona di Spanyol juga 7%. Jadi sebenarnya dunia ini masih jauh sekali untuk mendapatkan apa yang disebut kekebalan komunitas untuk virus corona tersebut. Itu slide berikutnya. Silahkan diteruskan aja diituin. Dia ini soalnya dia. Pencet aja terus. Ya. Nah, ini kan urusannya new normal nih, herd immunity, terus tadi disebut apa sih? Ada beda nggak sih sama new normal?
gitu. Karena ini yang menyebabkan orang-orang jadi bingung kan. Terus ada PSBB, new normal, herd immunity. Jadi sebenarnya apa itu istilah-istilah itu? Beberapa ahli epidemiologi bilang new normal itu yang nggak normal, karena yang normal itu adalah apa yang sudah kita biasa alami, itu normal. Bila kemudian itu menjadi suatu norma yang baru, rasanya itu bukan normal baru ya, atau normal dengan kebaruan gitu, tapi sesuatu yang mungkin katanya abnormal jadinya. Jadi banyak sekali ini urusan istilah yang tapi kemudian membuat orang-orang maupun publik menjadi bingung gitu. Slide berikutnya. Nah, tadi seandainya kita itu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh beberapa negara Eropa. Tadi Glory kan bilang ya, oke, herd immunity dilakukan oleh misalnya beberapa negara. Yang harus dilakukan, Sweden contohnya ya, ini adalah negara Nordik, Skandinavian, yang berbeda dengan negara-negara lain di Skandinavia. Dia itu tidak menerapkan lockdown. Dia itu menyerahkan saja kepada komunitas, siapa tahu nanti mereka itu bisa memiliki tadi yang namanya kekebalan komunitas. Walaupun di Swedia itu ya, itu mereka itu menerapkan social distancing. Jadi tidak boleh berkerumun. Cuma bar, saya nggak tahu gimana caranya sih kalau di bar itu nggak berkerumun. Lalu restoran, kemudian salon, nah itu dia, gym, jarang sekali gym yang kemudian alatnya jadi jauh-jauh. Karena urusannya adalah urusan lokasi dan tempat. Sekolah tetap buka. Nah jadi jumlah kematian sehari setelah itu adalah 19 per 1 juta penduduk. Tertinggi di Eropa, 1,5 kali dari jumlah di Amerika. Nah, dari sudut ekonomi, ya, ini nggak menyakitkan dalam arti ekonomi berjalan terus. Tetapi mortalitas atau kematian itu 2 kali sebagai korban dari kebijakan pemerintahnya yang merasa bahwa itu adalah yang terbaik. Nah, oke, kalau gitu, buktikan secara saintifik bahwa memang di Sweden dengan cara demikian itu berapa persen sebenarnya, atau kita sudah mencapai belum yang namanya kekebalan komunitas. Jadi yang paling penting itu apa? Data. Jadi data yang kita miliki mengenai berapa pasien yang sakit, berapa banyak positif, berapa meninggal, berapa negatif, berapa yang backlog dan sebagainya itu sangat-sangat penting. Karena ahli epidemiologi bekerja dari situ. Tanpa kita memberikan data yang benar, maka datanya pun tentu saja yang kembali kepada kita itu jelas sulit dianalisis oleh teman-teman. Jadi kemudian dilihat ya, ini studi aja sedikit waktu kemarin, kurang lebih hampir 120 orang yang tinggal di Stockholm. Hanya 7,3% yang memiliki antibodi melawan penyakit. Jelas sekali bahwa kekebalan komunitas gagal di situ. Iya, dari 120 itu hanya 7,3%. Jadi less than 12, ya kan? Kalau 12 kan 10%, 7% ya kurang lebih 8 gitu. Iya, jadi nggak bisa karena kita perlu 60 sampai 80% gitu. Nah, itu tadi dampaknya apa? Jadi dampaknya adalah bahwa kita tidak terlindungi, ekonomi mungkin jalan, tetapi kematian meningkat. Gitu. Slide berikutnya coba.
Nah, sekarang kalau gitu oke. Lanjut nih, kita mau sekarang setelah cukup lama 3 bulan karena kita mulainya bulan Maret ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni gitu. 3,5 bulan deh. Itu kita ingin masuk ke yang namanya era normal yang baru. Nah, Kelaziman baru. Ya, kelaziman mungkin atau apa. Sampai sekarang belum ada yang translasi atau terjemahan. Iya. Nah, sebenarnya istilah ini istilah ekonomi. Ini istilah IMF waktu itu. Jadi tahun 2010 ini ada satu lecture, Pierre Jacobson dan Mohamed Arian ini bikin bikin presentasi yang mengatakan bahwa ini kan urusan ekonomi ya. Jadi mereka juga pakai terminologi itu untuk melihat bagaimana respons mereka untuk move forward. Gitu. Ini kan ada krisis nih sebenarnya. Nah, krisisnya itu seolah-olah dianggap kecil. Padahal krisis itu, kalau contohnya dia itu misalnya krisisnya dianggap sebagai flash wound, jadi cuma luka di kulit begitu saja. Tetapi sebenarnya krisis yang terjadi adalah cut to the bone. Jadi kita tuh terpotonglah tulangnya. Jadi ini sesuatu yang besar sekali. Tapi hasilnya adalah bahwa jadi besok-besok itu kita kan harus mengubah paradigma kita. Nah, itu yang tadi namanya new normal. Hal yang sama itu digunakan untuk COVID ini. Navigating the new normal in the world misalnya. Industrial country. Gitu. Jadi dari mana sih itu istilah-istilah gitu. Tadi ada herd immunity, ada sejarahnya. New normal juga ada sejarahnya. Slide berikutnya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat sih ya, beberapa hari ini yang terjadi new normal is normal sebenarnya. Orang-orang masih sibuk di luar, kemudian walaupun kita lihat ada yang pakai semuanya pakai mask, tetapi kita juga lihat business as usual. Slide berikutnya. Nah, jadi pertanyaan tadi kan, itu terminologi baru. No, it's not terminologi baru, tetapi kita menggunakan beberapa hal di situ untuk bikin apa sih yang masuk dalam ketentuan ini. Jadi tetap beraktivitas, bekerja, kita harus produktif, tapi menggunakan apa? Protokol kesehatan. Pertama yang paling penting itu social distancing. Kedua, menjaga jarak dan kemudian juga pakai masker. Kenapa? Karena kita tahu bahwa infeksi dari virus ini melalui droplet. Jadi sebenarnya kita itu melindungi lingkungan kita dari kita, gitu. Terus cuci tangan, of course, itu kita melindungi diri kita sendiri. Sambil juga sebenarnya melindungi lingkungan kita, gitu. Slide berikutnya coba. Nah, jadi Indonesia harus bersikap dong, gitu. Jadi jelas sekali bahwa bukan kekebalan komunitas yang kita cari. Jadi because it is not new normal, kita sikapnya adalah apa? Itu tadi, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Dan ketentuan itu sebenarnya bukan ketentuan khas Indonesia, itu ketentuan dari seluruh dunia. Nah, apapun sebenarnya, apakah setiap negara mengikuti protokol-protokol ini ya dikembalikan ke masing-masing. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia adalah kita melakukan protokol-protokol tersebut. Pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dan sebagainya.
Itu adalah bagaimana kita menyambut era kehidupan yang akan datang. Gak tahu sampai kapan sampai vaksin itu tersedia. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya ada ketentuan dari WHO yang bisa mengatakan bahwa oke, kita sudah menghadapi kehidupan normal baru. Itu yang mana sih? Bahwa angka penularan itu terkendali. Jadi ada nilai-nilai untuk infeksi, reproduksi dari virus. Kemudian sistem kesehatan memadai. Kita mampu mengidentifikasi, mengisolasi, dan bisa kontak tracing. Itu pengujian pelacakan. Lalu apa yang diharuskan? Karantina. Karantina seperti apa? Bisa karantina yang resmi di tempat-tempat yang khusus, tetapi juga karantina mandiri akan menjadi suatu pilihan. Wabah nomor 3 nih. Wabah harus bisa ditekan di tempat yang kerentanan tinggi. Seperti apa? Pemukiman padat dan panti breda. Karena di negara-negara Nordik tadi, kematian tertinggi adalah di panti breda. Mereka itu terinfeksi oleh saudara-saudara maupun keluarga yang membawa penyakit itu masuk ke panti breda. Nomor 4, langkah pencegahan di lingkungan kerja, mengendalikan karir ya ke suatu wilayah. Mengapa kemudian tadi ada seperti semi lockdown di kota lainnya? Karena karir ini yang menyebarkan penyakit tersebut ke seluruh Nusantara. Kemudian satu lagi sebenarnya yang penting itu, mintalah pendapat komunitas pakar. Nah sekarang itu kan ada juga tim medis, tim pakar yang memang memberikan asupan maupun memberikan komentar-komentar dan analisis dari apapun yang sekarang menjadi bahan pembicaraan lah ya. Jadi deteksi virus, kontak tracing, dan vaksinasi sangat diperlukan dalam menghadapi kehidupan normal baru. Slide berikutnya. Nah, kalau kita dengerin tadi yang herd immunity kan nggak ada cara lain ya, kecuali bahwa we need vaksin. Kita perlu imunisasi. Slide berikutnya. Jadi di mana sebenarnya sih kita sekarang ini? Nah, mungkin kalau baca-baca dan sebagainya itu pernah dengar kan bahwa kami itu melakukan sequencing dari keseluruhan genom virus. Ya. Ini yang di bawah yang warnanya betul. merah, biru, kuning, dan yang kecil-kecil itu adalah gen dari virus tersebut. Dan dia besarnya 30.000. Jadi kita udah lakukan sequencing ini. Pasti nanya dong, buat apa? Kan di dunia ini sudah ada sekitar 36.000 informasi genom virus. Oh enggak, kita harus tahu yang punya kita sendiri itu mana. Buat apa? Coba lihat dari sebelah kiri. Kita bisa melakukan karakterisasi virus yang ada di Indonesia. Kita bisa melacak transmisi dari virus dan penyebarannya di Indonesia. Menentukan seberapa cepat virus beradaptasi, monitor evolusi virus. Nah yang ini nih, mengidentifikasi target obat dan vaksin. Penting sebenarnya adalah di masa depan kita itu tidak boleh lengah seperti apa yang terjadi dengan COVID-19. Kita harus mampu memprediksi ancaman pandemi berikutnya. Slide berikutnya. Jadi vaksinnya itu sampai mana dan apa sebenarnya? Nah di dunia ini sekarang ada 10 vaksin yang sudah siap uji klinik tahap 2. Itu berarti jumlah dari mereka yang terlibat relawannya cukup banyak. Dan seringkali itu juga multi negara.
10 ya. Di luar itu ada 120-an yang sedang dikembangkan. Kita masih di luar itu karena belum terdaftar di WHO. Nah, kalau yang kita biasanya semua itu jadi ada beberapa platform dari vaksin. Jadi vaksin itu mau seperti apa sih? Vaksin yang virus yang dimatikan, virus yang dilemahkan, terus bagian-bagian virusnya saja. Nah, kita itu karena sudah biasa dengan bekerja dengan hepatitis B vaksin, nah kita pakai yang sama rekombinan protein gitu namanya. Ya itulah yang kita coba. Sementara yang lain-lain macam-macam terserah. Biasanya karena ini sistemnya percepatan, jadi masing-masing lembaga itu menggunakan platform atau cara atau metode yang mereka sudah biasa. Jadi nggak pakai main-main lagi, sudah langsung pakai template-nya. Makanya semua bisa cepat. Gitu. Slide berikutnya. Jadi inilah kira-kira, kan kita mau bicara sains sedikit. Jadi ini virusnya kita perbanyak dengan teknik yang namanya PCR, sama seperti teknik yang digunakan untuk tes virus SARS-CoV-2. Kemudian diklon itu untuk dibikin lebih banyak lagi sebagai antigen atau kandidat vaksin. Baru uji klinis dan skala produksi itu bukan di kita, tapi di kolaborator kita. Nah, kolaborator kita tuh bisa industri, bisa juga mereka-mereka yang memang bekerja dalam bidang menjembatani antara penelitian fundamental dengan penelitian translasi. Jadi seperti ini yang merupakan strategi Indonesia. Slide berikutnya. Nah, yang terakhir di dalam tornya itu, jadi kita itu berdamai atau berperang sebenarnya melawan SARS-CoV-2. Kita tahu, saya tidak tahu itunya, istilah berdamai itu, tetapi yang jelas kita masih berperang melawan SARS-CoV-2. Karena yang kita inginkan adalah target baru, obat misalnya, kemudian vaksin yang semuanya itu tujuannya sebenarnya untuk menghilangkan adanya virus tersebut. Jadi kalau dari sisi para ilmuwan maupun peneliti, ya kita berperang melawan SARS-CoV-2. Slide berikutnya. Dan saya pikir percaya deh, kemanusiaan yang akan menyelamatkan kita. Terima kasih ya. Ya, bisa saya jawab ya, bagaimana pemerintah itu maksudnya seluruh kementerian kan berarti, dan para epidemiolog mempersiapkan gelombang kedua. Ya, gelombang kedua itu saya kira semua negara itu mau tidak mau harus mempersiapkan diri. Karena apa? Karena apa yang terjadi dengan lockdown, dengan orang-orang itu bekerja dari rumah, yang menyebabkan semuanya itu aman dan tidak ada penyebaran yang masif. Pada waktu dibuka, maka kemudian terjadi lagi kelihatannya ada infeksi-infeksi baru. Nah, pertanyaannya kan apa mungkin lebih ganas? Nah, kita tidak tahu ganas tidaknya kalau kita tidak periksa virusnya. Jadi, saya kira walaupun misalnya negara-negara lain itu sudah lewat masa puncaknya, tetap saja bahwa deteksi yang cepat, deteksi yang masif, itu tetap harus dipertahankan. Saya kira Beijing kan baru tuh, ada gelombang baru di situ, epicentrum baru, dia akan lakukan itu secara cepat untuk mendeteksi karena sudah memiliki pengalaman dengan Wuhan sebelumnya. Jadi rasanya tuh kita harus belajar deh. Kita harus belajar dan kita harus memang tidak boleh denying. Denying itu maksudnya menolak pemikiran-pemikiran yang kelihatannya itu negatif. Lebih baik kalau dari pihak kami, itu lebih baik
menunggu sesuatu yang buruk daripada kita tidak siaga terhadap hal yang buruk tersebut. Lebih baik kita siap dengan itu. Dan apakah ada modifikasi perubahan darinya yang sudah dilakukan pada gelombang ini dan kemudian saya kira tetap saja kita tidak mungkin menggunakan herd immunity kalau pemeriksaan mengenai mereka-mereka yang sudah terinfeksi itu tidak sampai tadi jumlahnya sekitar 60-80%. Terus ini Visarah Leiden ya. Oke. Iya, Visarah Leiden. Oke, ya. Nah ini vaksin kan. Cukup panjang. Nggak apa-apa, ada tuh. Ada vaksin baru yang siap untuk 2021. Nah Indonesia sendiri, ini namanya Sinovac. Ini vaksinnya itu akan mencobakan itu. Akan turut serta dalam uji klinik. Nah, kendala utama yang dihadapi oleh para peneliti dan menunjukkan hasil penelitian vaksin ke large scale adalah kurangnya kasus infeksi. Itu kurangnya kasus infeksi baru itu kan di sana. Kalau urusan vaksin itu kita sudah tidak lagi ngelihat yang terinfeksi. Yang terinfeksi kita obati, yang masih negatif kita beri vaksinasi. Kalau dia positif dalam arti zat antinya sudah tinggi, kita tidak perlu kasih dia vaksin karena dia sudah punya pertahanan sendiri gitu. Sementara dibutuhkan ribuan partisipan untuk menentukan efektivitas dari vaksin-vaksin. Itu ada sendiri perhitungannya. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk COVID-19 ini ada yang namanya percepatan. Jadi ada fase-fase di mana itu ditinggalkan. Kalau kita sudah lihat di uji klinik yang nanti ya, multi country ini, dan tidak boleh lama juga, itu kalau memang itu side effect-nya rendah sekali, dan dia mampu untuk merangsang terjadi antibody, saya kira itu pasti nanti WHO melepaskan vaksin tersebut untuk dicobakan. Pertanyaannya bagaimana gambaran sederhana proses penemuan vaksin? Ya, penemuan vaksin itu seperti tadi saya katakan banyak platform, kalau sempat bisa dilakukan beberapa, karena tidak selalu vaksin itu akan sukses. Contohnya saja, misalnya vaksin dengue sudah 30 tahun, yang kemarin juga nggak sukses gitu, karena kemampuan melindunginya cuma 70%. Jadi kita orang-orang masih tetap mencari terus begitu. Nah, mengenai rakyat kita percaya atau tidak percaya adanya virus corona ini, ya gimana ya? Karena dari sudut ilmiah kita bisa membuktikan bahwa memang ada virus tersebut, gitu. Yang jelas adalah sains bisa memberikan jawaban. Oke. Maria Gultom, saya kira ini adalah memang masalah kita. Bagaimana misalnya kita sedang jalan-jalan, kemudian ambillah misalnya sekarang mall sudah dibuka, ada orang yang tidak mau. Ada dua macam manusia sih. Manusia yang langsung menyalak begitu, karena merasa bahwa itu adalah urusan dia pribadi, dan juga manusia yang kemudian jadi malu, dia masih punya malu. Nah, mudah-mudahan Maria akan menemui orang yang punya malu itu tadi. Karena kalau dia menyalak, ya kita juga menyalaknya jauh lebih keras mungkin harusnya. Oke, Marwah, hai, Mahlim ya. Sambil menunggu vaksin, bagaimana sikap orang tua jika sekolah dan tempat les anak sudah dari Marwah. Ya, Marwah. Itu ya kita kan vaksin baru ada 2021. Sedangkan sekolah sudah mungkin saya nggak tahu sampai Desember atau enggak. Protokol kesehatan yang paling penting. Di beberapa zona dok ada, ya dibuka. Ya betul. Ya mau tidak mau kita harus siap dengan itu. Mau tidak mau. Atau ya punya keputusan pribadi masing-masing.
Waspada dong, jangan pasrah. Saya kira sudah ya. Hanya saya kali ya dok. Saya ada agak kegelisahan kemarin lihat dari media sosial. Perihal ada salah satu boleh. dokter yang ke bar. Ya, sementara dokter kan tadi bilang, saya juga heran gimana caranya social distancing, physical. Nah, loh, kamu sendiri ngapain di situ? Glory, kamu juga ke bar itu? Bukan dok, saya lihat di media sosial ada salah satu dokter yang bukan. Jadi di media sosial ini sedang trending, mungkin beberapa teman-teman peserta tahu ada salah satu dokter. Ya, saya kira kan di bar pun sekarang ini sebenarnya dimanapun juga, mau di hotel, mau di apa itu ada jarak sosial, ada social distancing, ada physical distancing. Jadi tempat bar itu sendiri dia tidak boleh membuat atau menyediakan kursi-kursi yang berdekatan. Seandainya memang dia lakukan, berarti kan dia tidak mentaati apakah itu protokol kesehatan maupun terhadap lingkungan. Kalau itu sih susah ya. Antara dokter, tidak dokter, seorang epidemiolog atau tidak, itu udah pribadi sih. Ya. Teman-teman, thank you Prof untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Teman-teman kalau misalnya mau ada yang masih menanyakan, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ke Prof Hera. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya, Prof. Mungkin untuk sebelum kita transisi ke Pak Juara dengan, ada nih, Prof. Satu lagi dong, Prof. Terakhir, muncul dari Evita Emanuela. Bagi pertanyaan terakhir, Dok, silakan, Dok. Ini enggak, ini ya, captionnya enggak kelihatan. Oh, sebentar. Oke. Evita. Vaksin pneumonia. Dia bertanya tentang. Ya. Apakah kedua vaksin dapat membuat kita terhindar dari COVID-19? Tidak bisa, Evita. Jadi vaksin itu yang akan dibuat untuk COVID, itu betul-betul untuk virus corona. SARS-CoV-2. Nah, apa yang sudah ada, vaksin flu, itu adalah virus influenza A. Beda sendiri, beda. Juga demikian vaksin yang untuk pneumonia. Jadi keduanya itu sama sekali berbeda dengan vaksin yang akan dibuat. Pertanyaannya, kalau gitu, apakah perlu nggak sih saya itu meminta supaya divaksinasi gitu kan? Nah, kalau itu tidak ada salahnya. Karena vaksin pneumonia dan vaksin flu itu diberikan kepada 2 golongan yang paling rentan. Anak-anak dan orang tua. Gitu. Jadi kalau orang-orang tua itu biasanya memang harus vaksinasi. Untuk menghindari tadi mendapatkan bronchopneumonia pada
usia lanjut gitu. Ya, saya kira itu menjawab ya, Evita. Kira-kira gitu Evita jawabannya. Thank you Prof atas jawabannya. Nah mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya kepada narasumber, nanti di narasumber kedua aja ya kepada Pak Juara. Nah sebelum kita transisi ke presentasi yang kedua, mungkin dari Prof Hera, Prof, ada statement harapan untuk kita semua, khususnya di sini anak-anak muda, menanggapi dengan new normal ini? Ya, saya kira dari seorang profesor epidemiologi ini. Pertama, saya bukan profesor epidemiologi, saya biologi molekul, ya, teman-teman yang epidemiologi. Nah, tentu saja kalau kita melihat ya, kita mempelajari bahwa yang paling banyak sekarang ini adalah mereka-mereka yang tidak bergejala. Jadi justru dengan teman-teman semua, yang saya himbau adalah biologi molekuler, pakailah pakailah protokol kesehatan itu kalau di luar. Betul. Karena apa? Sayangilah keluarganya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di luar itulah yang kita bawa masuk ke rumah. Jadi teman-teman semuanya seperti tadi yang kita harapkan adalah bahwa ada keterlibatan antara atau tanggung jawab moral dari masing-masing untuk kebaikan orang tua yang tinggal di rumah. Saya kira itu ya. Saya mulainya dengan satu pepatah Latin, tempus mutantur et nos mutantur in illit. Waktu berubah dan kita berubah di dalamnya. Jadi perubahan adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan. Ada perubahan itu yang lambat, ada perubahan yang cepat. Ada perubahan yang dangkal, ada perubahan yang dalam. Kebetulan sekarang kita masuk pada masa pandemi COVID ini, yang perubahannya itu sangat mendasar. Tiba-tiba kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Kalau nggak tahu saya, kalian yang anak-anak muda yang generasi Y, berapa lama biasanya di luar rumah? Sekarang dipaksa untuk tinggal di rumah. Jadi itu perubahan yang sangat mendasar menurut saya. Dan karena itu perubahannya mendasar, saya ingin sharing sekali lagi posisi saya, sharing apa yang saya alami dan apa yang saya baca, apa yang saya ketahui dengan Anda. Saya bukan ahli pandemi, saya bukan ahli kesehatan, saya bukan ahli virus. Saya adalah orang yang belajar ilmu sosial dan saya ingin berbagi apa yang saya lihat dan saya perhatikan di sekitar saya. Baik, ada 4 isi obrolan saya. Saya katakan obrolan, saya lebih cenderung mengatakan kita ngobrol-ngobrol lah sore hari ini. Ini normal, apa itu tadi Ibu Hera sudah mengutarakannya. Ini normal, bagian kedua nanti saya bicara bahwa ini normal itu adalah revolusi gaya hidup pribadi dan sosial. Dan kemudian ketiga, saya bicara soal adaptasi ke kehidupan normal, ini normal itu. Dan yang keempat, dan ini diminta oleh panitia juga pada saya, yaitu adalah tentang bagaimana kita mengelola informasi di era new normal ini. Baik, saya mulai saja dari yang pertama. Apa itu new normal? Tadi sudah diutarakan oleh Ibu Hera bahwa new normal itu menjadi sangat populer, dipopulerkan oleh Jacobson ketika dunia menghadapi resesi besar tahun 2000 berapa itu. Sehingga orang gugup dan
mari kita lihat keadaan yang lebih baru dan kita harus mencari peluang bisnis juga di tengah-tengah ketidakpastian ini. Itu kata Jacob Shore. Saya setuju dengan Ibu Hera tadi, new normal itu oksimoron itu dua kata yang bertentangan. New, baru, tapi normal. Ya kalau baru pasti tidak normal. Kalau normal pasti tidak baru gitu. Yang normal itu yang lama. Sehingga new normal itu buat saya adalah sesuatu yang oksimoron. Sama saja dengan katanya gereja dan ruang ibadah masjid sudah dibuka mulai 2 minggu lalu. Gereja akan dibuka 2 minggu yang akan datang. Orang duduk berjauh-jauhan sebagai protokol, ya menurut saya itu nggak normal. Kita ketemu nggak boleh salaman, itu nggak normal. Saya ngajar nggak ketemu dengan mahasiswa, tapi lewat berbagai media sosial, ya itu tidak normal. Jadi memang begitulah keadaannya sekarang. Namun kita tahu bahwa kata new normal itu menjadi sangat populer dan sangat ada satu laporan kata ini sangat paling populer di dunia Twitter di Indonesia. Ini mengherankan juga mengapa new normal ini kayaknya kita begitu terkungkungnya selama 3 bulan sehingga ketika ada perkataan new normal orang mau bisa hidup lagi, orang menjadi begitu bergembira sehingga sangat populer di dunia media sosial kita. Baik, secara definisi new normal itu adalah perubahan perilaku untuk tetap mempertahankan aktivitas normal. Tetapi perubahan ini ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Jadi kita beraktivitas ekonomi, tapi protokolnya protokol COVID-19. Itu kira-kira ini normal. Dan kalau saya baca apa yang dikatakan oleh pemerintah, apa yang terjadi di sekitar kita, pertimbangannya yaitu produktivitas versus kesehatan. Gitu. Kita tidak mungkin di rumah terus. Ekonomi kita bisa anjlok kalau kita di rumah terus. Negara bisa tidak berbuat apa-apa kalau di rumah terus, sehingga silakan bekerja, tetapi dengan prosedur yang ketat. Itu kira-kira arti kata new normal itu. Karena kalau dibiarkan saja orang tinggal terus di rumah, maka krisis kesehatan akan menghasilkan krisis ekonomi, dan krisis ekonomi akan menghasilkan krisis multidimensi. Krisis politik, krisis sosial, krisis macam-macam bisa terjadi kalau aktivitas manusia itu tidak dinormalkan lagi seperti sebelum pandemi ini. Tadi ini sudah diterangkan oleh Ibu Hera tentang sebenarnya WHO mempunyai syarat untuk sebuah daerah, sebuah negara, sebuah region menerapkan new normal. Saya membuat poin 6 ini menjadi bagian kita. Bagian 1, 2, dan 5 itu ya bagian orang lah itu. Kita Anda sebagai anak muda, saya sebagai warga masyarakat, warga RT, warga gereja, warga segala macam, yang nomor 6 ini menjadi penting. Yaitu bahwa syarat new normal itu adalah masyarakat berpartisipasi dan terlibat. Ini dia yang sangat penting. Masyarakat umum maupun masyarakat ilmiah. Itu kunci utama dari new normal itu, dari sisi kita sebagai anggota masyarakat. Jadi ini dia, new normal itu adalah suatu kondisi di mana masyarakat kembali beraktivitas sementara corona belum bisa ditaklukkan. Kalau corona sudah bisa ditaklukkan, kita sudah normal lagi. Ini sekarang new normal. Kita beraktivitas, tapi corona belum bisa ditaklukkan. Ada orang mengatakan berdamai, ada orang mengatakan bersahabat. Saya agak kurang
setuju dengan kata berdamai ini. Saya sampai sekarang belum berdamai dengan corona karena coronanya nggak mau berdamai dengan saya. Corona selalu mengancam sehingga saya harus hati-hati. Bersahabat ya, Bu. Corona bukan sahabat saya lah. Tapi saya katakan bahwa kita berdampingan. Ada dia di samping kita, ada dia di sekitar kita, ada corona di sekitar kita, dan kita hidup di sana. Kalau bahasa ekologi, saya dari fakultas ekologi, itu koeksistensi. Jadi saya eksis, dia eksis juga. Dan saya harus hidup dengan pola tertentu agar dia tidak mengganggu saya. Itu kira-kira new normal kalau saya definisikan. Saya gambarkan seperti ini agar mudah kita mengerti. Sehingga kita perlu melihat, tadi kan kata kunci yang terakhir, nomor 6 itu adalah kita sebagai warga perlu melakukan perubahan gaya hidup pribadi dan sosial. Saya mengatakan ini adalah revolusi gaya hidup. Mengapa saya katakan ini adalah revolusi gaya hidup? Ini saya kutip dari tulisan Pak Yusuf Kala. Dia bilang kalau kita, ini saya setuju dengan istilah Bu Hera tadi, kita berperang. Ketika kita berperang dengan corona itu, maka ada 3 hal yang harus selalu dipakai, yaitu kesiapan fasilitas kesehatan, kesehatan lingkungan, dan disiplin masyarakat. Kesiapan fasilitas kesehatan itu adalah rumah sakit, segala macam lah. Kesehatan lingkungan ada desinfektan dan segala macam. Dan disiplin masyarakat ini menjadi bagian kita. Bagian kita adalah disiplin masyarakat. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau masyarakat saja disiplin, tapi fasilitas kesehatan nggak ada, ya nggak bisa juga. Atau kesehatannya jelek, ya nggak bisa juga. 3-tiganya harus berjalan bersamaan. Ini sudah kita tahu bersama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, menggunakan uang elektronik, dan segala macam ini sudah kita tahu lah. Ini dia yang saya lihat dalam kenyataannya. New normal membuat kita menjadi masyarakat yang terurai. Tadinya kita sering kumpul-kumpul. Saya pikir anak muda tidak pernah lepas dari nongkrong. Sekarang kita harus dirumahkan, membentuk koloni sendiri. Tapi yang menggembirakan juga, sementara kita membentuk koloni sendiri-sendiri, model sosial juga bangkit di mana-mana, berkurangnya aktivitas kolektif, dan yang terakhir hidup kita menjadi hidup yang esensial, bukan simulacra. Nanti kita lihat satu persatu apa yang saya maksud dengan 4 hal ini. Saya mulai dengan yang pertama. Masyarakat terurai dan membentuk koloni sendiri. Tinggal di rumah, belajar di rumah, work from home, dan segala macam from home itu membuat semua anggota keluarga menjadi tinggal di rumah. Banyak koloni yang tidak sehat. Ini saya baru saja membaca sebuah laporan di Bogor, saya tidak tahu di Depok, KDRT itu meningkat. Di banyak tempat di dunia, depresi meningkat. Penggunaan alkohol dan narkoba meningkat. Dan angka bunuh diri di beberapa tempat itu meningkat. Karena orang melakukan kegiatannya dengan normal lagi. Ini karena koloninya tidak sehat. Secara sosiologis gampang dimengerti, ketika orang yang tadinya tidak sering di rumah menjadi di rumah terus, orang-orangnya itu saja dipaksa untuk berinteraksi. Kalau dia satu sama lain tidak kompak, maka sangat mudah terjadi proses-proses sosial yang bikin mereka berantem. Itu mengapa terjadi hal-hal ini. Secara individu juga dia tidak bisa menghadapi situasi itu, sehingga terjadi depresi, dan barangkali buat beberapa orang alkohol dan narkoba menjadi jalan keluarnya. Itu fakta menyedihkannya.
Namun tidak juga semua menyedihkan. Kita tahu bahwa ketika new normal itu kita jalani, ketika kita work from home, ketika kita belajar dari rumah, ketika kita melakukan semuanya dari rumah, kita tahu bahwa ini adalah gerakan individu dan gerakan sosial. Mengapa saya katakan itu gerakan individu? Saya sebagai pribadi mengambil keputusan untuk tinggal di rumah. Yang sering menjengkelkan adalah ketika itu tidak menjadi gerakan sosial. Maksud saya tertib sekali tinggal di rumah. Tapi saya menjadi sangat geram, marah gitu, ketika saya keluar rumah dan melihat di samping rumah saya itu ada jalan yang tidak begitu besar dan itu macet. Orang banyak sekali keluar. Dan ini menurut saya tidak sehat. Hari Minggu lalu saya baca laporan dari beberapa kawan, Puncak sudah macet. Karena orang sudah berwisata kembali ke Puncak. Artinya, ini normal sebagai gerakan sosial nggak jalan. Dan saya khawatir, dan itu ditunjukkan oleh data statistik kita, jumlah penderita itu semakin banyak sekarang. Jadi menurut saya, mari kita jadikan new normal itu sebagai gerakan individu, keputusan saya sendiri dari keputusan gerakan sosial. Itu harus itu. Dan menurut saya, mari kalau Anda pemuda gereja, pemuda masjid, mahasiswa, dan macam-macam, bentuklah komunitasmu itu sehingga komunitas kita itu menjadi komunitas yang melakukan new normal tadi itu. Bagaimana kita menghimbau kawan-kawan kita untuk tinggal di rumah, untuk pakai masker, untuk cuci tangan pakai sabun, itu segala macam. Dan yang ketiga, dalam masyarakat terurai ini, yang saya pikir cukup penting untuk kita bicarakan adalah soal kemandirian. Saya tidak tahu berapa banyak Anda yang ikut dengan ibu Anda belanja gitu ya. Bagaimana harga-harga beberapa bahan pangan menjadi tidak terkendali ketika itu dikatakan bisa obat COVID. Gula-gula dulu bawang putih, hilang bawang putih, mahal sekali. Jambu biji, mahal. Tiba-tiba harga itu sangat tidak terkendali. Ini menurut saya menjadi tantangan buat kita, buat Anda, buat saya, untuk mulai melakukan kemandirian pangan. Saya pikir tantangan kemandirian pangan, menanam saya dari ITB, saya concern dengan hal-hal seperti ini, agar kita membuat pertanian-pertanian pekarangan yang lebih kreatif untuk pangan dan obat-obat tradisional. Itu murah dan mudah, sehingga kita tidak perlu susah melihatnya. Ini yang perlu kita lakukan kalau kita membentuk koloni-koloni kita sendiri. Saya senang dengan, sedikit mundur. Walaupun harga bahan pangan di kota menjadi agak meningkat sedikit, ternyata menurut evaluasi kami, di desa harganya tidak naik. Jadi kesejahteraan petani kita itu tidak naik. Karena itu saya sangat kagum dengan beberapa komunitas yang menjadi, membangun jaringan antara kota dan desa. Salah satu pelopornya adalah salah satu gereja GKI di Jakarta. Mereka membeli banyak bahan pangan dari desa dan menyalurkannya di jemaatnya di kota. Itu menurut saya luar biasa hebat sebagai sebuah gerakan sosial untuk mengamankan jaringan pangan kita. Baik, yang kedua, yang kita lihat, yang banyak saya lihat di sekitar kita adalah bangkitnya modal sosial. Anda tahu apa itu modal sosial? Dalam berbagai perkara, masyarakat menjadi berbagi ekonomi, berbagi psikologi. Ini menjadi sangat penting saya pikir di tengah-tengah ketidakpastian yang kita hadapi sama-sama. Mengapa berbagi ekonomi menjadi penting?
ini kita ingkari bahwa banyak sekali kawan-kawan kita yang menjadi tidak mempunyai penghasilan ketika orang disuruh tinggal di rumah. Saya kemarin membaca di Jogja saja ribuan pedagang kaki lima yang biasa melayani mahasiswa itu terpaksa pulang ke kampung dan akhirnya menjadi penganggur di kampung. Dan ketika menjadi penganggur di kampung, tentu saja di situ ada masalah ekonomi yang hebat sekali. Jadi kemiskinan yang tadinya dia katanya mengirimkan sekitar 3 juta per bulan per warung, tukang bubur kacang hijau itu mengirim 3 juta rupiah per bulan ke kampungnya. Sekarang dia harus pulang ke kampung, dia tidak menginginkan apa-apa lagi, sehingga masalah ekonomi hebat. Masalah psikologis juga sangat hebat. Saya 3 hari lalu ditelepon oleh seseorang yang sudah lama tidak menelpon saya. Dia mengatakan apa kabar dan kemudian ada apa ini Pak? Saya bilang, nggak ada apa-apa, saya cuma udah lama nggak ngobrol dengan orang katanya. Jadi ada masalah psikologis yang luar biasa hebat ya ketika orang harus tinggal di rumah. Dan dalam hal itulah modal sosial itu harus dibangun. Anda sebagai anak muda nggak bisa tinggal diam dengan hal-hal seperti ini. Spiritual juga seperti itu. Dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, apakah itu gereja, apakah itu masjid, apakah itu kumpulan kumpulan satu turunan, kumpulan marga atau orang Batak, perlu membangun jaringan untuk berbagi ini. Bukan hanya berbagi ekonomi. Berbagi ekonomi sudah banyak, tapi berbagi psikologis, berbagi masalah-masalah spiritual itu menjadi penting juga agar orang-orang yang terpinggirkan, yang bukan terpinggirkan ya, merasa terpinggir menjadi terhibur dalam situasi ini. Yang ketiga adalah berkurangnya aktivitas sosial. Dan aktivitas sosial berkurang, tapi aktivitas di dunia maya banyak sekali, webinar ramai sekali. Ini menjadi penting untuk kita manfaatkan agar tidak ada orang yang terisolasi. Bagaimana kita bisa menyapa orang-orang yang terisolasi, orang-orang barangkali kalau Anda anak-anak muda barangkali tidak begitu terisolasi karena Anda punya teman banyak di Facebook, di Twitter, di Line dan segala macam. Saya banyak sekali orang di sana yang terisolasi. Saya pikir saatnya buat kita juga menyapa orang-orang yang merasa terisolasi tadi itu. Yang berikutnya, ini yang saya sangat, di satu sisi saya bergembira bahwa banyak sekali sekarang hidup menjadi lebih esensial, bukan simulakra. Maksudnya begini, sering sekali orang pergi ke kafe bukan minum kopi, tapi menunjukkan bahwa dia minum kopi. Pergi ke objek wisata bukan berwisata, tapi menunjukkan bahwa dia berwisata. Karena pergi ke sebuah wisata, ambil foto, selfie, upload di media sosial, dan selesai. Tidak pernah menikmati. Itu simulakra, itu simulasi. Bukan intinya, bukan esensinya. Namun 3 bulan dikurung di rumah, kita tidak bisa bersimulakra. Kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita punya handphone bagus, tidak bisa menunjukkan bahwa kita punya, kita sudah makan di sana, minum di sini, pakai baju merek ini, punya mobil merek ini. Kita hidup menjadi sangat esensial, bukan bersimulakra lagi. Dan ini menurut saya menjadi tantangan buat kita. Saya terus terang saja berminggu-minggu ini berpikir, saya harus hidup esensial, tapi kenapa saya nggak bisa ke gereja ya? Kenapa saya nggak bisa beribadah ya? Mungkin saya berpikir juga, jangan-jangan saya beribadah selama ini simulakra juga. Bukan beribadah dengan hendak bertemu dengan Tuhan, saya hendak menunjukkan bahwa saya jago nyanyi, saya punya pakaian bagus, saya ingin ketemu teman saya, bukan dengan ketemu dengan Tuhan. Jadi saya
mengajak kita untuk bersama-sama melihat apa yang esensi dalam kehidupan ini, bukan simulakra lagi. Sehingga singkatnya saya ingin mengatakan bahwa new normal membuat kita perlu mereset semua entitas kehidupan kita. Men-set kembali, menata ulang semua bagaimana kita hidup. Pribadi kita, keluarga kita, kelompok kita, organisasi kita. Saya sebagai individu melihat bagaimana saya sebagai seorang bapak, sebagai seorang guru, sebagai seorang anggota RT dan seterusnya. Bagaimana saya melihat itu dan saya perlu meriset itu semua, menata itu ulang. Karena selama ini barangkali kita sudah terlalu lama hidup di awang-awang, hidup di alam tidak nyata, hidup di alam simulakra tadi. Lalu tadi ada kehidupan normal tanpa COVID, sekarang kita harus hidup di kehidupan dengan COVID. Kan itu dia. Jadi kita perlu beradaptasi. Saya pikir kalau Anda masih ingat tahun lalu, tahun 2019, kita semua sibuk dengan disrupsi. Segala-galanya dibicarakan orang sebagai 4.0, Industrial 4.0, Society 5.0, dan segala macam. Dan di situ istilah VUCA menjadi sangat populer. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Dan saya pikir kalau ketika itu VUCA-nya dan disrupsinya dibuat oleh internet lah yang menjadikan VUCA ketika itu, sekarang COVID-19 lah yang melakukan disrupsi dan sebagainya. Mengapa saya katakan volatility itu perubahan yang sangat cepat? Ya, COVID-19 membuat kita melakukan perubahan dengan sangat cepat. Saya masih ingat tanggal 16 Maret saya masuk ke kantor dengan biasa-biasa saja, tiba-tiba ada pengumuman bahwa besok kantor ditutup. Saya tidak siap sama sekali, minggu depan harus mengajar pakai Zoom. Saya tidak siap. Perubahan itu luar biasa cepat. Itu volatility. Uncertainty. Mula-mula diumumkan itu hanya 2 minggu. Tiba-tiba diperpanjang lagi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Sampai sekarang tidak selesai. Uncertainty. Tidak jelas bagaimana prosesnya. Dan itu sangat kompleks, sangat rumit. Dan yang terakhir cirinya perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh COVID-19 itu adalah ambiguity. Kita tidak tahu mau bagaimana nih, kita mau berbuat apa. Secara teoritis kita perlu beradaptasi. Kita perlu beradaptasi agar kita yang berada di VUCA yang fragile ini menjadi VUCA yang baru ini. Mempunyai visi, mempunyai understanding, mempunyai clarity, dan mempunyai agility. Lincah. Inilah perlu adaptasi. Ini saya katakan kita COVID-19 mewajibkan kita juga untuk beralih dari VUCA yang lama ini, yang fragile ini, beradaptasi menjadi VUCA yang baru, yang agile ini. Ini yang perlu kita lakukan, adaptasi. Dan untuk beradaptasi, kita perlu banyak hal. Ini secara teoritis seperti inilah yang harus kita lakukan. Dari volatility ini, melompat dan bergerak ke arah VUCA yang mempunyai visi. Apa yang perlu kita lakukan? Inilah dia. Mempelajari perubahan, mengambil tindakan, fokus, jelas, kreatif, inovatif, dan lain-lain. Ini teorinya seperti itu. Tadi saya sudah mengutarakan beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk itu. Yang jelas kalau kita tidak melakukan pergerakan dari VUCA yang lama ke VUCA yang baru ini, artinya kita tidak bisa beradaptasi. Ketika kita tidak beradaptasi, maka kita akan kalah dalam pertandingan yang menurut saya pertandingan yang berat ini. Itu yang saya lihat. Sehingga kalau Anda lihat tadi, kalau saya masuk ke sini, untuk mempunyai visi,
untuk mempunyai understanding, menghindari uncertainty, untuk mempunyai clarity, untuk menghindari complexity, dan untuk menjadi agile, menghilangkan ambiguity itu, satu-satunya alat yang penting untuk itu adalah informasi. Informasi menjadi syarat mutlak agar kita mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Saya yakin sekali kalau Anda pernah belajar komunikasi, salah satu fungsi informasi yang sangat penting adalah mengatasi uncertainty. Ini dia fungsi yang pertama dan utama dari informasi. Saya tidak tahu jalan di Depok, saya perlu informasi. Kalau dulu saya nanya sama orang, sekarang saya punya Google Map dan segala macam. Itu semuanya adalah informasi yang memberikan saya kepastian. Ini ada satu tulisan dari seorang ahli dari Amerika yang dimuat di majalah Times, dikatakan the best human step against pathogen is not isolation, it is information. Isolasi yang salah satu, yang paling penting itu adalah informasi. Informasi menjadi sangat penting buat kita sekarang. Karena itu tadi saya katakan bahwa saya suka ketika GKI Depok melakukan webinar hari ini, karena webinar hari ini adalah memberikan informasi. Buat saya juga, saya belajar banyak dari Profesor Hera tadi, tentang apa yang harus saya lakukan. Karena tanpa informasi, saya bisa sesat, dan ketika saya sesat, saya bisa kalah dalam pertandingan. Namun, ini ada namunnya adalah bahwa sekarang kita masuk dalam masyarakat yang overload informasi. Informasinya luar biasa banyak. Banyak yang hoax. Apalagi kita sudah dilanda oleh post-truth. Kita tidak kritis terhadap informasi. Ini menjadi sangat krusial hari-hari ini. Informasi tentang COVID-19 ada jutaan di internet, di media sosial kita. Namun berapa yang bisa dipertanggungjawabkan? Itu menjadi pertanyaan besar. Karena itu saya melihat bahwa media literasi menjadi sangat penting. Melek media itu menjadi penting. Kita tahu media mana yang bisa dipercaya, media mana yang tidak bisa dipercaya. Agak sedih juga, rupanya bekas-bekas pemilu yang lalu, pilpres yang lalu belum selesai, sehingga banyak sekali perdebatan di media sosial itu juga ada bekas-bekasnya, masih ada kampret dan cebong di situ, sehingga informasinya saling menyalahkan. Gitu. Sehingga dalam hal ini menurut saya, kalau saya sih menganjurkan agar kelompok-kelompok orang pintar seperti pemuda GKI Depok ini bisa menjadi clearing house. Bahwa kalau ada informasi di kelompok WA-nya, atau di kelompok Facebook-nya, atau di Twitter-nya GKI Depok, itu adalah informasi yang sudah benar, gitu, bukan yang salah lagi. Saya kemarin memperhatikan ada sekitar 100 informasi yang ngawur tentang COVID-19. Tentang obatnya kah, tentang penyebabnya kah, tentang macam-macam yang bisa menyesatkan. Ini karena tidak ada clearing house, tidak ada tempat yang menyaring informasi itu. Secara sederhana, kalau Anda belajar komunikasi, pasti Anda tahu yang 3 ini. Ada misinformation, ada disinformation, dan ada malinformation. Jadi ada informasi yang salah itu karena niat buruk, tapi ada juga yang karena silap gitu. Ada yang niat buruk memang sengaja untuk menjerumuskan orang, untuk menarik keuntungan sendiri. Itu namanya malinformation. Ada juga yang misinformation. Misinformasi itu karena salah kutip. Misalnya 15
didengarkan sebagai 50, itu 50 dengan 15, itu merupakan suatu yang itu misinformation. Penyakit orang gimana kabar si Anu, sudah meninggal, dia nggak tahu meninggal atau mendingan gitu, itu misinformation saja. Tapi ada yang sengaja malinformation, yang sengaja memfabrikasi informasi sehingga orang keliru. Dan ada juga yang disinformasi, yang memanipulasi konten supaya adalah banyak ini disinformasi sepanjang COVID, banyak itu bahwa COVID itu nggak ada, bahwa COVID itu buatan Amerika, buatan ini, buatan Cina, buatan segala macam. Rupa-rupa lah, saya nggak mau masuk ke situ. Pokoknya buat saya COVID itu berbahaya dan saya tidak mau bersahabat dengan COVID. Ini dia yang perlu kita lihat bersama-sama. Kalau kita mendapat informasi dari mana tuh, secara sederhana gampang, dan Anda tadi sudah jelas langsung ke nomor terakhir ini, tanya kepada pakar. Profesor Hera pasti adalah pakarnya yang tahu tentang apa itu herd immunity. Karena banyak sekali salah persepsi, salah informasi. Saya punya beberapa buah video tentang orang ngomong herd immunity yang sama sekali berbeda dengan yang apa dikatakan oleh Profesor Hera tadi. Yang berikutnya adalah periksa penulisnya. Siapa yang menulis? Kalau dia tidak berkompeten di ilmu itu dan dia menulis tentang hal itu, ya tentu saja kita bisa meragukan. Hindari prasangka, itu soal post-truth tadi itu. Oh ini lagi, periksa tanggalnya. Ada beberapa video ternyata adalah rekaman beberapa puluh tahun lalu, sekarang diputar seolah-olah itu adalah korban COVID. Itu menurut saya adalah informasi-informasi yang keliru, yang palsu. Kemudian ini apakah itu lelucon? Saya pikir kasus di Maluku kemarin itu adalah soal informasi lucu yang lelucon yang kemudian dibikin jadi serius. Itu dia. Itu yang ingin saya kemukakan buat kawan-kawan, dan kalau ada diskusi, bukan hanya pertanyaan, kalau ada komentar saya sangat senang mendengar. Terima kasih. Bagaimana sikap kita sebagai orang awam dalam menyikapi orang yang melakukan informasi dan sikap orang awam. Begini, Anda juga punya banyak sekali informasi yang berseliweran di HP Anda, pasti. Apakah itu di WA Group, apakah itu di Line, apakah itu di Facebook, apa dan segala macam. Apa yang saya lakukan? Pertama sekali adalah saya termasuk orang yang sangat-sangat jarang memforward apa yang datang ke tempat saya. Kecuali kalau saya yakini bahwa itu benar. Ya, kecuali kalau saya yakin itu benar, saya tidak pernah memforward. Yang kedua, Anda perlu yakin betul bahwa informasi itu benar. Dan kalau Anda tahu informasi itu salah, apa yang Anda lakukan adalah mendelete-nya atau mengatakan pada orang itu, kamu salah. Misalnya begini, saya pernah mendapat sebuah tulisan itu bagus, tentang bagaimana meningkatkan imunitas tubuh, bahwa perlu makan ini. Tulisannya bagus, isinya bagus. Saya cek pada kawan-kawan, bagus itu. Tapi di situ dikatakan itu ditulis oleh profesor teman saya. Teman saya ini adalah profesor matematik. Isinya adalah tentang biologi, tentang kesehatan. Lalu saya tanya, Mbak, ini tulisanmu apa bukan? Oh bukan, itu bukan tulisan saya. Lalu kepada pengirim itu langsung saya katakan, itu informasinya benar, tapi bukan ditulis oleh ibu itu. Itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak memforward, itu tindakan yang pertama saya lakukan, dan saya langsung bertanya kepada sumbernya, apakah dia yang tulis itu atau tidak. Kalau itu tidak ditulis oleh orang itu, maka saya perlu meluruskan. Memang itu melelahkan. Tetapi menurut saya itu perlu saya lakukan supaya tidak terjadi kekeliruan yang nanti secara bertanggung jawab atas kekeliruan itu.
Jadi kalau Anda mau meneruskan informasi yang salah juga, maka Anda sudah menyebarluaskan informasi yang salah. Jadi saya anjurkan sih Anda tidak ikut menyebarkan informasi yang Anda sendiri meragukan kebenarannya. Itu yang ingin saya katakan. Oke Pak, mungkin tadi ada yang terlewat tuh Pak dari Evita. Evita ada pertanyaan untuk ketiga aspek tersebut yang dia jabarkan di kolom. Ya, baik. Seperti yang saya katakan tadi, COVID itu ternyata bisa meronsen tubuh Indonesia. Meronsen yang tiga itu, fasilitas kesehatan, disiplin, dan kesehatan lingkungan kita. Itu dipotret dengan sangat baik oleh COVID-19. Kita tahu bahwa kita lemah. Nggak bisa kita bantah bahwa fasilitas kesehatan kita tidak gitu siap juga. Kesehatan lingkungan kita nggak gitu siap juga. Kita tergugup-gugup dengan hal itu. Disiplin bagaimana? Oh, disiplin lebih kacau lagi. Seperti saya katakan tadi, kita bisa banyak lihat bahwa disiplin diri kita tentang melakukan cuci tangan pakai sabun itu sangat parah. Kemarin BPS baru saja merilis sebuah survei yang dilakukan oleh BPS nasional. Ternyata yang paling tidak disiplin itu adalah generasi Y. Yang generasi Y itu yang lahir setelah tahun 98 ya, umur Anda lah. Umur Anda lah. Ternyata kalian anak muda itu, kalau saya barangkali sudah terlalu takut sakit sehingga saya disiplin gitu. Anak-anak muda itu merasa bahwa saya imun, sangat tidak disiplin. Menurut saya ketiga aspek ini sangat lemah. Ya untunglah, saya harus mengatakan untunglah pemerintah walaupun agak terlambat, saya katakan harus agak terlambat, memfasilitasi fasilitas kesehatan dengan rumah sakit darurat yang banyak dan sampai sekarang menurut saya masih mampu menampung gitu. Kalau soal kesehatan lingkungan, ya begitulah kesehatan lingkungan kita, dan kita tidak begitu baik juga kesehatan lingkungan kita. Saya mengutarakan hal ini, yang paling yang ingin saya katakan adalah mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Baik. Saya tidak mau ngomel tentang fasilitas kesehatan yang kurang, saya tidak mau ngomel tentang kesehatan lingkungan yang kurang. Yang saya lakukan adalah mari saya disiplin agar saya tidak menjadi sumber perkara, itu aja. Itu yang apa. Jadi mari kita disiplinkan diri kita. Anda sebagai anggota pemuda gereja, mari lakukan sesuatu yang membuat masyarakat sekitar kita menjadi disiplin. Itu menurut saya menjadi sangat penting. Kalau tidak bisa menjadi menyelesaikan masalah, minimal jangan menjadi sumber perkara. Oke. Baik, Pak. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Natasha Aviana, Pak. Natasha, saya pikir tadi saya sudah terjawab. Oke. Kemudian Nisha Alfioni yang tentang uncertainty, Pak. Ya, soal uncertainty tentang lingkungan, tentang informasi. Ya. Secara teoritis begini, ketidakjelasan, ketidakpastian itu mengakibatkan kita gagap, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Dan untuk itu kita perlu informasi yang tepat, perlu informasi yang kredibel agar kita bisa beradaptasi. Bahwa informasi itu bisa bias, betul. Bahwa itu multi-perception, betul. Disitulah saya pikir perlunya kita mempunyai media literasi yang baik. Kita perlu tahu informasi mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya setuju dengan Anda bahwa mungkin ada yang menunggangi, seperti yang saya katakan tadi, more information itu karena ada yang menunggangi.
malinformation itu karena ada yang menunggangi sehingga dia menciptakan informasi supaya orang lain tersesat gitu. Sabarlah, telitilah dengan informasi itu dan kita perlu cerdas melakukan pemilahan tentang informasi. Saya tidak tahu, saya cukup senang dengan kampus saya, Kak, banyak sekali kemudian orang membuat tips-tips cerdas untuk melakukan ini. Kalau nggak salah sudah ada sampai 100 tips itu yang dibukukan gitu, agar orang waspada dengan hal-hal ini. Sehingga mudah-mudahan kalau informasinya sudah datang dari lembaga yang terpercaya, saya melakukan sesuatu. Mungkin saya katakan tadi, saya usulkan, kalau seandainya misalnya, dan ini sudah dilakukan oleh GKI di pusat, bagaimana pemuda GKI Depok menjadi clearing house gitu, bahwa informasi yang disalurkan di WA, kelompok WA-nya GKI Depok adalah informasi terpertanggungjawabkan, yang tidak ada yang menunggangi. Saya pikir itu menjadi sangat penting. Jangan juga di WA kalian masuk hal-hal yang hoax gitu. Kalau dia juga beredar hoax, ya bubar aja lah, kita akan gitu. Menurut saya clearing house itu menjadi penting. Siapa yang menjadi clearing house? Kalian sendiri yang bentuk. Itu pikiran saya tentang bagaimana mendapat informasi yang bisa dipertanggungjawabkan tadi. Oke Pak, kemudian pertanyaan dari Agape Pak. Beliau bertanyakan tentang kegiatan yang tidak terlalu urgen. Iya, bagaimana caranya untuk mengedukasi keluarga, tetangga, teman di saat pandemi ini sampai sekarang masih aktif beraktivitas. Iya, begini, tentu saja ada orang yang keras kepala, ada orang yang yang patuh. Gini, di banyak teori yang bisa menerangkan itu. Ada yang misalnya apa yang paling menyentuh orang itu. Itulah informasi yang kita berikan. Kalau Anda mau bertanya bagaimana mengedukasinya. Ada orang yang dibilang saja sedikit langsung patuh gitu ya. Tapi ada juga yang harus ditakut-takuti. Maksud saya, inilah gambar orang yang sakit karena COVID, ini karena mati, dia begini, segala macam. Barangkali perlu juga terrorizing gitu ya, neror gitu ya, supaya orang takut dan patuh pada apa yang ada di sekitarnya. Barangkali perlu hal-hal seperti itu. Anda bisa mempergunakan berbagai pendekatan komunikasi untuk membuat bahwa orang itu akhirnya patuh. Dan memang ada juga yang mengatakan, ya kita lihat juga kemarin kan, mati hidup karena Tuhan, ya hantam saja di situ. Ya kalau begitu ya, jelas buka pulau di situ, jangan seperti itu. Itu komentar saya. Oke Pak, kemudian dari Inga, secara cepat aja mungkin Pak langsung. Apakah ada kemungkinan penurunan kualitas dari segi pendidikan Pak, dari new normal? Ya pasti itu, pasti. Kami sebagai penyelenggara pendidikan di IPB tahu persis bahwa kuliah daring ini kan ada syaratnya ya. Syaratnya itu adalah bahwa kesiapan dari mahasiswanya dan kesiapan dari penyelenggaranya dan kualitas hubungannya, dan itu tiga-tiganya tidak siap. Kalau saya jujur saja mengatakan itu tidak siap. Kami melakukan survei, mahasiswa kami ada yang di Papua, ada yang di Maluku. Untuk dapat sinyal dia harus pergi ke gunung. Bagaimana dia bisa mendapat pengetahuan yang benar tentang hal itu. Jadi itu menunjukkan bahwa prasyarat untuk kuliah daring sebenarnya kita belum memenuhi. Baik dari sisi mahasiswa, baik dari sisi penyelenggara maupun dari sistemnya, salurannya. Itu komentar saya. Pasti menurun. Oke, kemudian terakhir nih Pak, dari Krisma Marwanto, Bu Krisma, Tante Ima. Selamat sore Pak Juara, dari Harian Kompas tanggal
13 Juni, Indonesia belum memenuhi syarat untuk masuk new normal. Gimana cara yang tepat untuk masyarakat kita bisa berpartisipasi membuat Indonesia layak menuju sana? Itu gimana, Pak? Ya, makasih, Krisma. Betul, kalau kita pakai kriterianya WHO tadi, memang kita belum. Karena angka kita bisa meningkat terus kan. Lihat sekarang itu masih di atas 1000 terus itu. Dari hari ke hari masih meningkat. Maka itu istilahnya sekarang kan tidak new normal kan. Transisi ke new normal. Walaupun itulah sebenarnya dari segi komunikasinya menjadi agak pusing juga kita melihat. Jadi itu adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kalau lebih dari 3 bulan di rumah orang-orang di rumah terus, ekonomi itu yang bisa kita lakukan adalah mari jaga diri sebaik-baiknya. Bagaimana kita menjaga diri? Ya mematuhi protokolnya. Kita memenuhi protokolnya, bisa kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Apalagi kalau kita bekerja atau beraktivitas yang tidak perlu pakai kerumun. Maka sekolah masih ditutup semua karena sekolah harus berkerumun. Gereja juga belum dibuka karena di gereja kita banyak droplet karena kita harus bernyanyi dan segala macam. Maka itu kita patuh saja lah dengan apa itu. Mudah-mudahan kita tidak kena. Memang saya setuju bahwa kita belum memenuhi syarat untuk masuk ke new normal ini. Baik, thank you Pak Juara. Mungkin itu aja pertanyaan dari rekan-rekan peserta pada hari ini. Terima kasih atas presentasinya. Sebelum kita menutup webinar presentasi dari Bapak, lagi-lagi Pak, ada nggak statement dari Bapak mengenai kalau pertanyaannya kita kan berdamai dengan COVID-19 tanda tanya. Nah, menurut Bapak bagaimana tuh Pak? Ya, saya tidak mengatakan berdamai. Saya lebih suka mengatakan hidup berdampingan. Oke. Dan hidup berdampingan dengan saya selalu berpikir seperti ini. Jadilah berkat. Kalau Anda tidak bisa menjadi berkat, minimal Anda tidak menjadi sumber masalah. Nah, itu dia. Ada protokol-protokol, lakukanlah itu dan ajak juga orang melakukan protokol itu. Itu menurut saya yang bisa kita lakukan. Karena segitiga tadi, salah satu komponen yang penting dari segitiga itu adalah disiplin masyarakat. Dan Anda lah masyarakat itu, saya lah masyarakat itu. Kalau Anda bisa mendisiplinkan 3 orang, yang 3 orang itu bisa mendisiplinkan 3 orang lain, saya pikir semua masyarakat kita akan disiplin. Dan kalau masyarakat kita disiplin, mudah-mudahan COVID bisa merana di samping kita. Itu saja pikiran saya tentang ini. Makasih.